Sebetulnya udah sering ya. 2016 saya pernah diundang oleh pimpinan KPK saat itu dan diminta untuk keluar dari KPK. Dan sebelumnya juga banyak upaya-upaya serupa yang dilakukan baik terhadap saya maupun terhadap pegawai lainnya. Saya dalam pikiran saya aneh ya, ketika orang di KPK bekerja baik justru malah ditakuti, diminta keluar. Bukankah kalau bekerja baik artinya bisa memberantas korupsi dengan efektif? Kan harusnya begitu ya. Nah, ternyata orang-orang yang memegang perkara-perkara yang penting, perkara-perkara besar, sekarang itu benar-benar disingkirkan dengan proses yang sekarang ini. Jadi melihat dari selama ini terjadi, bahkan bukan cuma upaya disingkirkan, upaya diserang juga berkali-kali, banyak yang mengalami serangan-serangan fisik, bukan cuma saya ya. Katanya memang pernah ada ngomong Pak Firly meminta, yaudah deh itu yang 57 suruh ketemu saya aja, nanti saya bantuin cari kerjaan. Ya itu mungkin mau jadi agen penyalur tenaga kerja. Iya betul, job sendiri atau job street yang selalu di email, nggak ngerti sih, tapi ya kita masih bisa cari kerjaan sendiri lah. Karena ya Bu, ini bukan cuma soal itu gitu loh, bukan cuma soal lo mau nyariin kerjaan buat gue, bukan. Karena insya Allah 57 ini masih punya Tuhan yang ngasih rezeki kok gitu. Kalau soal rezeki kita sama sekali nggak khawatir. Jadi jangan khawatir para buzzer yang di media sosial kan selalu ngomong gitu ya. Move on dong, udahlah cari aja kerja di tempat lain gitu. Akan tenang aja gitu. Tapi kan ini buat kita semua kok gitu. Bukan kita lagi ngasih alert ke publik bahwa ini lembaga yang kita percayai bareng-bareng lagi ngaco gitu. Mau dibiarin gini aja gitu. Ya kalau move on sih setelah kita move on terus kita tutup telinga sama tutup mata sama keadaan apa ya bisa gitu. Kan tenang hidup loh, gue sih enggak gitu. Saya sih nggak dapet ya Mbak gitu. Saya dengarnya dari beberapa rekan yang kemarin-kemarin sempat ditawari, tapi syaratnya ya harus mengundurkan diri terlebih dahulu dan membuat surat pernyataan minta disalurkan. Iya. Ya. Nah makanya ini kan ketika tahu ya untungnya rekan-rekan saya masih kuat ya dalam pendirian loh. Kok kenapa kami harus mengundurkan diri? Wong kami tuh masih pengen bekerja di sini di KPK gitu ya. Kami tidak tahu salahnya apa sampai diberhentikan gitu. Hanya karena iming-iming bisa disalurkan tempat yang lain ya harus mengundurkan diri gitu. Padahal kan yang salah ini bukan kami. Yang salah itu adalah proses peralihan status lewat asesmen tes wawasan kebangsaan ini gitu. Saya pernah mendengar salah satu atau salah dua dari 57 orang yang mereka nyatakan tidak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan ini pernah diinformasikan atau ditawarkan oleh atasan langsung bukan pimpinan, mengenai wacana seperti itu untuk penempatan ke BUMN. Pernah mendengar itu, tapi saya pribadi tidak pernah mendapat informasi tersebut. Tidak pernah ada yang menawarkan seperti itu. Kemudian sebelum Mbak bertanya, mungkin saya sudah jawab nanti nih. Emangnya siapa Firly, Gufron, Alex Marwata, Nawawi sama Lili Pintauli bisa sewenang-wenang mengatur kita ke BUMN? Terus kawan-kawan dibuatkan form untuk mengisi bahwa bersedia mengundurkan diri, nanti akan dicarikan tempat di BUMN atau apapun. Jadi memang kondisinya seperti itu. Kalau memang itu normal, kalau memang dianggap merah, dianggap tidak bisa dibina, atau apapun lah stigma-stigma yang jahat yang mereka bikin, terus kenapa mau ditempatkan di BUMN? Kenapa mau disalurkan? Artinya ini kan omong kosong gitu. Saya kira jahatnya seperti itu. Di KPK tuh sama, jadi waktu nulis form, berapa gaji yang kamu minta tuh ada tuh. Nah, waktu itu aku nulisnya 1 juta gitu misalnya. Tapi pas di offering letter, wow 7 juta gitu kan. Tentu saja iya gitu kan ya sudah gitu. Tapi memang akhirnya ya itu over ekspektasiku si gajinya memang. Saya sedih sih Mbak
ketika perjuangan kami ini hanya dilihat ketakutan kehilangan penghidupan. Kalau saya ketakutan ini ya, tidak punya penghidupan lagi, saya kemarin ambil kesempatan pembinaan yang 24. Tapi nyatanya saya tolak, Mbak, gitu. Saya tolak tawaran itu, bahkan di last minute. Saya berulang kali loh ditanyain, tidak hanya oleh atasan saya langsung, ditanya sama eselon 1, saya ditanya sama salah satu pimpinan, ayolah gitu. Loh, kalau misalkan ini tidak tidak kembali kepada marwahnya KPK, buat apa saya ikut pembinaan? Itu yang saya tolak gitu ya, dengan 5 orang yang lainnya, karena ada 6 orang ya yang menolak pembinaan dari 24 pegawai gitu. Ya, saya tidak ingin menjudge teman-teman saya mengambil kesempatan itu ya gitu. Teman-teman juga punya pertimbangan, karena mereka punya pertimbangan juga, ingin tetap bertahan, tetap ingin menjadi bagian dari gerakan pemberantasan korupsi gitu. Mereka punya hitung-hitungan konsekuensi yang diterima gitu. Tapi saya sendiri, Mbak, saya ini tidak mengambil karena dalam proses TWK kemarin, karena hasil ORI itu sudah keluar ya. Ketika saya ditanya last minute, hasil ORI itu sudah keluar dan ditemukan ada maladministrasi. Berarti kan itu sudah jelas bahwa ada yang tidak beres dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan gitu. Kalau misalkan ini tidak dikorektif ya, tidak diperbaiki, apa artinya proses alih status ini gitu? Kalau misalkan saya masih yakin kok, Mbak, setelah ini saya masih bisa dapat penghidupan dari pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Kalau misalkan ini masalah pekerjaan, tapi saya nggak bisa membiarkan KPK ini kehilangan marwahnya, terus menjadi olok-olokan karena alih status saja banyak masalahnya. Bagaimana penanganan perkara gitu? Memang gaji di KPK lumayan lah ya. Kalau dibilang besar, ya ada beberapa lembaga lain yang lebih besar. Saya kira kalau sama pejabat pajak masih besar pejabat pajak gitu ya. Jadi gambarannya begitu. Kalau saya itu di KPK sebagai penyidik ahli, penyidik utama, levelnya level ahli lah. Jadi level saya itu level optimal gitu. Jadi kalau ditanya soal gaji, tentunya berbeda dengan yang level di bawah. Nah ini, kalau yang gaji yang mana? Gaji yang paling atas atau yang paling bawah? Artinya dengan resiko di KPK bekerja dan mendapatkan gaji seperti itu, saya kira sepadan. Apakah besar? Saya kira nggak besar. Bandingkan dengan anggota DPR RI contohnya, atau bandingkan dengan pejabat pajak, bandingkan dengan pejabat-pejabat di Bank Indonesia yang lain-lain jauh. Pejabat di BUMN jauh. KPK itu cukup, tidak terlalu besar, tapi memadai untuk bisa bekerja dengan baik. Ya manusia juga memang ya kehidupan harus berlangsung, punya kebutuhan, tetapi itu bukan hal yang mendasar kenapa hingga hari ini kami yang 57 dalam tanda petik melakukan perlawanan. Bukan masalah pekerjaan, makanya tadi saya bilang jangan memandang ini hanya hubungan kerjaan aja, kehilangan pekerjaan. No, saya rasa ini kalau pekerjaan tidak kerja di KPK pun rezeki bukan kita yang mengatur, kan sudah ada yang mengaturnya. Ini lebih kepada bahwa yang tadi saya katakan ada upaya-upaya memang untuk menyingkirkan supaya mungkin ada rencana-rencana yang mau dia jalankan ke depannya, mungkin merasa terancam dengan orang-orang seperti ini yang saya tidak tahu, kan itu dugaan saya. Kalau kemudian ada yang kemudian orang mengatakan bahwa yang kenapa kita terus melawan itu karena gaji pegawai KPK itu besar, itu salah. Kami melawan itu karena kami khawatir, ya kan? Khawatir ketika upaya penyingkiran ini kemudian benar-benar terwujud, maka selanjutnya akan dilakukan upaya-upaya yang lain gitu, terhadap kawan-kawan yang ada di dalam gitu loh. Belum tentu loh mereka di dalam itu kemudian bisa enjoy, ya kan. Loh, orang-orang yang 57 aja bisa disingkirkan dengan cara kayak seperti itu gitu.
Apa kemudian mereka ini? Yang ada dalam pikiran mereka itu sekarang itu seperti itu. Lalu sekarang mereka mendukung kita aja udah diperiksa sama inspektorat. Apa gitu? Nalak ininya nggak ini. Itu menurut saya berbahaya. Itu tanda bahwa KPK ini sekarang dalam bahaya. Gitu. Yang diperjuangkan oleh kita sebenarnya ya kan, adalah kepentingan rakyat. Saya nggak bisa bayangkan kalau nggak ada yang mengerem, nggak ada yang ini. Ya. Memberantas korupsi itu harus ada dukungan dari kekuasaan. Di dunia belum pernah ada pemberantasan korupsi bisa berjalan tanpa dukungan dari kekuasaan. Dalam hal ini adalah pucuk pimpinan pemerintahan, dalam Pak Presiden. Dalam hal ini kepentingan politik harus memberikan dukungan yang sungguh-sungguh. Political will-nya harus ada. Jadi sebenarnya wajar banget kami nanya ke Pak Presiden, karena Pak Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini, tentu saja kepala pemerintahan, kepala negara, dan ada satu lagi kepala penanggung jawab manajemen ASN, pokoknya kepegawaian tertinggi itu Pak Presiden. Jadi semua ASN kalau misalnya punya masalah yang sama seperti kami, nanyanya ke Pak Presiden. Jadi bukan karena, balik lagi, bukan cuma soal ya ini karena KPK karena ini KPK jadi Presiden harus turun tangan, atau enggak. Jadi calon ASN, CASN ada masalah misalnya, ada ketidakadilan, dia udah menempuh jalur yang benar lalu kemudian nggak ada jawaban juga. Manajemen kepegawaian tertinggi itu ada tanggung jawabnya di Pak Presiden. Jadi semuanya boleh nanya ke Pak Presiden. Jadi wajar ketika kami bertanya ke Pak Presiden, kalau Pak Presiden nggak mau ditanya ya jangan nggak mau dong, kan Bapak Presiden. Soal beliau punya perhitungan, saya sekarang ini mengatakan sudah tidak ada waktu lagi untuk diperhitungkan. Jadi saya kira masanya sekarang, dan saya yakin beliau penting untuk melihat bahwa memberantas korupsi itu kepentingan mendasar. Karena kalau dibiarkan, belum pernah ada negara bisa maju kalau korupsi di mana-mana. Dan kepentingan Pak Presiden untuk bisa membangun, untuk agar kebijakannya dilaksanakan, itu penting juga korupsinya atau pemberantasan korupsi atau penegakan hukum itu berjalan efektif. Kalau tidak, kebijakan beliau akan dicari jalan belakang. Pembangunan sulit untuk bisa mencapai efektif. Jadi itu kepentingan beliau juga dan kewajiban buat beliau. Saya pikir dengan misalnya kegelisahan yang dirasakan publik akhir-akhir ini, apa salahnya sih Presiden itu mendengarkan suara-suara masyarakat? Setidak-tidaknya, kalaupun nanti ternyata negara tidak bersikap atau Presiden tidak bersikap dan dibiarkan, menunjukkan bahwa komitmen terkait dengan dukungan pemberantasan korupsi itu nyaris tidak ada, maka saya akan keluar dari KPK dengan kepala tegak dan saya katakan kepada seluruh masyarakat, saya telah berjuang, saya telah berbuat, dan keadaan tidak memungkinkan saya meneruskan apa yang saya lakukan. Pimpinan KPK, terutama Pak Firly Bahuri, untuk kemudian turun dari jabatannya. Betul kawan-kawan. Yang keempat, menuntut dan mendasar KPK untuk tetap menjaga marwah